Halo teman-teman semua, selamat datang di ibadah online khusus mahasiswa Kampus Connection. Hari ini kita mau menyambut semua teman-teman yang ikut beribadah dari berbagai daerah di seluruh Indonesia loh, Le. Halo teman-teman dari Bandung, dari Jakarta, dari Semarang, Cirebon, Surabaya, Pekalongan, Yogyakarta. Kalau lu sebutin satu-satu, segmen kita nggak beres-beres sih. Oke deh, kalau gitu, jika di antara teman-teman yang ada baru pertama kali mengikuti ibadah online ini, jangan lupa untuk scan QR Code di bawah ini, karena kita mau kenalan sama kalian lebih jauh lagi nih. Dan memasuki bulan yang baru ini, Sar, gue juga pengen ingetin buat tetap belajar bersyukur dan berserah kepada Tuhan. Dan salah satu caranya adalah belajar untuk memberikan persembahan. Kalian bisa langsung transfer ke rekening yang ada di bawah ini, atau scan QR Code menggunakan aplikasi e-wallet apapun. Oh ya, jangan lupa juga untuk menyiapkan anggur dan roti perjamuan, karena kita hari ini akan mengadakan perjamuan kudus. Sekarang yuk langsung aja kita ibadah. Gue udah gak sabar nih untuk ikutan worship dan dengar ibadah hari ini. Gue juga, Sar. Jangan lupa untuk fokuskan pikiran dan juga siapin catatan kalian ya, teman-teman. Enjoy the service. Come on everybody, give the best praise for He. Dimanapun kalian berada, mari sama-sama kita naikkan pujian yang terbaik bagi Dia. Come on, clap your hands now. Everybody sing it out. Your ways are higher, so we trust in you. Always faithful, and you bring us through. You are greater than anything that comes our way, so we will follow where you lead. We'll look to you. Whatever comes our way, we'll look to you. We'll never turn away. Say Jesus, Jesus, I will fix my eyes on you. Every season, I will look to you. You are greater than anything that comes our way, so we will follow where you lead. We'll look to you. Whatever comes our way, we'll look to you. We'll never turn away. We'll look to you. Whatever comes our way, we'll look to you. We'll never turn away. You're the God who makes a way. There seems to be no way. You're the one who brings us through. So we will look to you. You're the God. You're the God who makes a way. There seems to be no way. You're the one who brings us through. So we will look to you. You're the God. You're the God who makes a way. There seems to be no way. You're the one who brings us through. So we will look to you. We'll look to you. Whatever comes our way, we'll look to you. Whatever turn away, we'll look to you. Whatever comes our way, we'll look to you. We'll never turn away. Mari berikan pujian yang terbaik bagi Dia. Sungguh Kau yang mau berikan hati kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Kami beri hidup kami untuk Kau pakai, Bapa.
hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau selalu setia di setiap musim hidupku. Kau selalu berikan yang terbaik untukku dan untuk masa depanku. Mari sama-sama kita naikkan pujian kita, naikkan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Dimanapun kau berada, mari sama-sama kita angkat suara kita. Segala pujian bagimu, segala yang ku miliki, ku persembahkan untukmu. Kau selalu memelihara hidupku. Ambil alih
Kita akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus pada hari ini. Dan saya mengajak kita untuk mempersiapkan roti dan anggur perjamuan. Mari kita ambil waktu sejenak untuk mempersiapkan diri kita, membereskan sikap hati kita. Jika ada dosa, mari belajar untuk meminta ampun kepada Allah karena Dia Maha Tahu. Dan jika ada kesalahan orang lain terhadap kita yang belum kita ampuni, belajar untuk mengampuni kesalahan orang lain sebagaimana Kristus telah mengampuni setiap daripada kita. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat anggur di tangan kanan kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Mari naikkan syukur kita, pujian yang terbaik bagi Allah kita. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku berikan, ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku berikan hidupku semuanya darimu dan Halo teman-teman, senang bertemu dengan kalian di dalam ibadah online Campus Connection. Jadi dimanapun kalian berada, Jakarta, Medan, Surabaya, Kalimantan, dan kota-kota lain, selamat bergabung. Mari kita siapkan catatan untuk mencatat khotbah. Dan jangan lupa share link dari ibadah online ini dan ajak teman kalian untuk bisa ibadah bersama-sama dengan kalian juga. Karena saya percaya perjumpaan dengan Kristus, walaupun lewat ibadah online, pasti akan mengubahkan kehidupan kita. Dan selamat bergabung juga untuk para maba mahasiswa baru. Semangat dalam beradaptasi dengan dunia mahasiswa tentunya. Dan sebelum firman Tuhan disampaikan, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kebaikan-Mu menyertai kehidupan kami. Dan hari ini kami membawa diri kami kepadamu dan berbicaralah. Karena hanya firman-Mu yang memberikan kehidupan, firman-Mu yang mengoreksi, firman-Mu yang memberikan tuntunan kemana kami harus melangkah. Dan kami membuka hati kami, berbicara, Roh Kudus pimpin kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Teman-teman, bicara soal sekolah dan kuliah, saya teringat dengan keputusan saya pada tahun 1993 untuk bersekolah di kota Bandung. Karena pada saat itu saya hanya liburan sambil mengantar teman baik saya yang akan bersekolah di Bandung. Tetapi kemudian saya diajak untuk ikut tes masuk dan ternyata berhasil diterima di sebuah SMA negeri di kota Bandung. Sehingga ayah saya bertanya, "Jeffrey, kamu mau sekolah di mana? Sekolah di Palu, ibu kota dari Sulawesi Tengah, atau di kota Bandung?" Saya tidak pikir panjang, saya langsung bilang, "Saya mau di Bandung." Dengan motivasi sebenarnya demi kebebasan. Kalau saya sekolah di Bandung, saya bebas untuk ngapa-ngapain aja sesuka saya. Maklum, namanya masih muda. Sehingga saya ambil keputusan sekolah di Bandung. Membuat perubahan tentang sekolah saya. Keputusan untuk merubah sekolah yang saya pikir menguntungkan, tetapi berakhir dengan 2 tahun berjuang untuk melawan rasa depresi dan percaya diri yang hancur berantakan selama 2 tahun tersebut. Ya, menjadi tahun-tahun yang penuh dengan pergumulan, tahun-tahun di mana melihat hidup hancur berantakan dan apakah masih ada jalan keluar. Ya, setiap perubahan rupanya ada konsekuensinya. Dan setiap perubahan rupanya diikuti dengan adanya transisi yang harus kita antisipasi. Karena saya tidak mengantisipasi perubahan yang terjadi karena keputusan yang saya ambil tersebut. Contoh pada waktu itu dalam hal mengatur keuangan. Ya, uang yang semestinya dulunya saya bisa pakai sesuka saya, kalau habis minta sama orang tua lagi. Tetapi kemudian ternyata saya harus bertransisi di dalam mengatur keuangan sendiri. Walhasil karena tidak siap dengan transisi yang ada, uang habis sebelum akhir bulan. Ada lagi yang lain, contoh yang paling sederhana, disiplin pribadi, soal makan. Yang kemudian karena saya tidak siap dengan proses transisi yang terjadi tersebut, berakibat saya tidak teratur untuk waktu makan saya dan akhirnya saya sakit dan bolak-balik ke dokter. Dan yang lebih parah lagi, saya tidak siap dengan disiplin belajar saya. Walhasil saya menghadapi standar kualitas proses belajar yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan sebelumnya. Sehingga anjlok nilai saya dalam setiap mata pelajaran yang ada. Kenapa? Karena tidak bisa disiplin untuk belajar. Rupanya yang sempat tadi saya singgung teman-teman, perubahan itu pasti akan disertai dengan konsekuensi harus bertransisi. Dan kalau kita ingin mengalami perubahan yang lebih baik, ataukah perubahan itu terjadi dari sisi luar tetapi kita ingin bisa survive dan bahkan bukan cuma sekedar selamat tetapi menang di tengah-tengah proses perubahan tersebut. Suka atau tidak suka kita harus memperhatikan transisi yang baik ketika perubahan itu terjadi. Inilah yang menentukan Yusuf yang dibuang oleh keluarganya tetapi justru menjadi orang kedua di Mesir. Daud yang tidak dianggap oleh keluarga, tetapi kemudian berakhir menjadi Raja Israel. Jadi apa yang dimaksud dengan transisi di tengah-tengah proses perubahan tersebut? Transisi adalah proses peralihan dari satu keadaan tertentu, entahkah itu tempat ataupun kondisi tertentu, kepada keadaan atau tempat atau situasi yang berbeda, entahkah itu lebih baik ataupun lebih jelek. Contoh nih teman-teman, ketika kita ingin sehat dan kemudian kita katakan, mulai hari ini saya mau berubah, saya mau olahraga. Kita mengambil keputusan untuk berubah, tetapi tahukah teman-teman, untuk berubah perlu transisi. Dan apa yang terjadi di tengah-tengah proses transisi tersebut? Capek. Ya harus olahraga, capek. Otot sakit. 3 hari sesudah olahraga biasanya otot makin sakit. Dan kemudian kita harus menyisihkan waktu secara teratur. Itulah transisi ketika seseorang ingin memutuskan berolahraga. Atau teman-teman mungkin yang ada di S1 hari ini ingin melanjutkan ke S2. Tahukah teman-teman, ingin mengalami perubahan yang lebih baik akan disertai oleh proses transisi. Dan kita harus mengantisipasi transisi tersebut. Artinya dari S1 untuk mendapatkan S2 yang terbaik, ada proses belajar yang harus kita bangun dari sepanjang S1. Mengumpulkan sumber keuangan,
Kalaupun tidak dari pribadi, tetapi kita bisa mencari beasiswa dan itu tidak akan terjadi dengan sendirinya. Kita harus mengantisipasi transisi di tengah-tengah masa-masa tersebut. Atau ketika teman-teman dari SMA ke dunia mahasiswa. Saya mau katakan, dari SMA ke mahasiswa tidak terjadi dalam satu hari. Hanya karena kita berhenti pakai seragam dan kita bisa pakai baju bebas, bukan berarti kita jadi mahasiswa yang seutuhnya. Ada yang namanya proses transisi, belajar mandiri. Mata kuliahnya harus dipilih sendiri juga. Kita harus lihat siapa dosennya. Ada konsekuensi di mana kita harus bertransisi dalam hal berelasi, aktif berelasi. Kalau dulu punya kelas yang permanen, sekarang kelasnya bisa berubah-ubah, dengan teman sekelasnya pun bisa bergonta-ganti. Atau bahkan berorganisasi, ikut kepanitiaan. Kalau dulu cuman masalah studi, ternyata dunia mahasiswa akan sangat dipengaruhi tentang masalah berorganisasi. Atau bahkan kita harus mengurus 2-3 hal yang bersamaan di dalam keseharian kita. Ya, itu konsekuensi ketika kita masuk ke dalam dunia mahasiswa. Perubahan haruslah dilakukan dengan proses transisi yang benar. Nah, setiap kali kita bertransisi, mungkin saja kalau bicara tentang proses transisi, teman-teman baru saja bertransisi, atau sedang bertransisi, atau akan bertransisi di dalam kehidupanmu. Baru saja masuk kuliah umpamanya, baru saja lulus sidang, baru saja jadian, atau baru saja putus pacaran. Ya, itu pilihan-pilihan yang kita buat, perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan kita harus bertransisi supaya apapun keadaan tersebut, apapun perubahan tersebut, kita bisa tetap maju dan mendapatkan bagian yang terbaik di dalamnya. Teman-teman, kalau kita melihat Alkitab sepanjang pelayanan Kristus, kita bisa melihat bagaimana dalam setiap pelayanannya, dia mendorong orang-orang untuk bertransisi dari satu kondisi kepada kondisi yang jauh lebih baik. Baik lewat perkataan maupun tindakannya, lewat mujizat, lewat pengajarannya, Tuhan Yesus mendorong orang untuk bertransisi di dalam hal yang lebih baik. Tetapi seringkali orang melewatkan transisi yang Tuhan ingin kerjakan di dalam kehidupannya. Nah teman-teman, saya mau ngajak kita untuk melihat di dalam Matius pasal yang ke-19, kisah dari seorang anak muda yang ingin mengalami sesuatu yang baik dalam kehidupannya. Matius pasal yang ke-19, dan dia bertemu dengan Kristus. Di dalam Matius pasal yang ke-19, kita akan melihat kisah seorang anak muda yang mendatangi Kristus. Di dalam ayat yang ke-16, dia mendatangi Kristus dan dia katakan, "Guru, aku ingin memperoleh hidup yang kekal. Dan apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal tersebut?" Dan kemudian singkat cerita Yesus berkata, "Kalau kamu ingin dapatkan hidup yang kekal, maka engkau harus melakukan semua perintah Allah." Lalu kata anak muda itu kepada dia, "Perintah yang mana?" Tuhan Yesus kemudian menyebutkan, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucap saksi dusta, hormati ayahmu dan ibumu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan kata anak muda itu kepadanya, "Semua itu telah kuturuti, Guru. Apalagi yang masih kurang?" Perhatikan baik-baik dari kisah ini. Seorang anak muda yang kehidupannya rupanya cukup baik untuk standar orang zaman tersebut. Dia lakukan semua apa yang menjadi perintah Tuhan, tetapi dia tahu persis dari semua kebaikan yang dia coba lakukan. Tetapi dia tahu ini tidak akan mendapatkan kekekalan. Ada sesuatu yang masih hilang sehingga dia mendatangi Kristus dan kemudian dia berkata, "Guru, apa yang harus aku perbuat untuk mengalami hidup yang kekal tersebut?" Dia ingin mengalami perubahan yang lebih baik. Teman-teman, tidak salah kita ingin mengalami perubahan yang lebih baik. Karena memang hidup ini akan bergerak terus dari satu perubahan kepada perubahan yang lain. Minimal umur nambah, minimal berat badan nambah, atau berkurang nih sepanjang masa pandemi atau work from home atau study from home. Ya, ada perubahan pasti terjadi. Tetapi anak muda ini dalam kondisi yang sudah cukup baik, tetapi dia ingin perubahan yang jauh lebih baik lagi. Dalam konteks dia pengen hidup yang kekal tersebut. Dan kemudian ketika Yesus melihat kerinduannya untuk mengalami perubahan, Tuhan Yesus menawarkan proses transisi itu di dalam kehidupannya. Sehingga di dalam ayat yang ke-21, saya bacakan untuk setiap daripada kita, kata Yesus kepadanya,
Jika engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Perhatikan respon anak muda tersebut. Perhatikan respon anak muda tersebut ketika mendengar jawaban Yesus ketika menawarkan proses transisi. Engkau ingin mengalami perubahan? Tuhan Yesus katakan, ini transisi yang engkau harus lakukan, jual semua hartamu. Ayat yang ke-22, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Ya, anak muda tersebut tidak puas dengan keadaan dirinya. Walaupun dia punya banyak harta, dia mengalami kehidupan yang cukup baik. Tetapi dia ingin mendapatkan kekekalan dalam kehidupannya. Tetapi ketika itu dia mendengarkan tawaran dari Kristus tentang proses transisi yang terjadi, dia melewatkan proses tersebut dengan dikatakan oleh firman Tuhan, dia menjadi sedih karena mendengar perkataan Kristus tersebut. Ternyata melewati apa yang menjadi proses dari transisi yang Tuhan Yesus tawarkan. Kenapa dia menolak tawaran Kristus tersebut? Sederhana, karena dia berfokus kepada harta yang dia punya dalam saat tersebut. Dia berfokus kepada apa yang dia anggap berharga, harta yang dianggap berharga. Hari ini ada banyak anak muda ingin hidupnya lebih baik. Ada banyak daripada kita ingin mengalami perubahan yang jauh lebih baik. Aduh, saya ingin keluarga saya mengalami pemulihan. Saya ingin kehidupan relasi saya dengan orang tua saya bisa pulih. Saya ingin relasi saya dengan masalah pacaran ini bisa benar. Saya ingin punya dapat pekerjaan yang jauh lebih baik. Aduh, saya ingin bisa bebas dari rasa takut, anxiety yang berlebihan ini. Ada banyak anak muda ingin mengalami sesuatu yang lebih baik. Tetapi pertanyaan saya, ketika Kristus menawarkan proses transisi, Tuhan bicara tentang mungkin mengampuni orang tua. Tuhan bicara tentang beriman lebih baik lagi. Beriman untuk percaya kepada Kristus lebih baik lagi. Atau Kristus sedang mengundang kita untuk datang untuk membangun relasi secara pribadi dengan Tuhan. Tetapi seringkali kita menganggap itu bukan sesuatu proses transisi yang baik. Tetapi kita lebih menghargai sesuatu dalam kehidupan kita yang kita anggap berharga. Entahkah itu masalah karir yang menyangkut keuangan kita. Entahkah itu menyangkut sesuatu yang menjadi prestis nama baik kita, entahkah itu menjadi sesuatu yang kegiatan atau hobi yang sangat kita cintai dan kita sangat senangi dan kemudian akhirnya membuat kita melewatkan proses transisi yang Tuhan tawarkan dalam kehidupan kita. Saya mau katakan teman-teman, hanya karena kita ingin lebih baik, bukan berarti otomatis kita berubah jadi lebih baik. Keinginan untuk mengalami perubahan harus disertai transisi yang baik pula. Ya, teman-teman, perubahan pasti terjadi. Perubahan pasti terjadi. Entahkah karena keinginan kita ataupun karena keadaan. Contoh nih, karena keadaan. Kita terpaksa harus study from home. Kita harus terpaksa untuk berubah dalam cara kita berelasi karena penyebaran COVID-19 ini. Sehingga perubahan itu memaksa kita. Tetapi apakah kita bertransisi dengan baik di tengah-tengah perubahan yang terjadi? Contoh, semestinya kita lebih aktif berelasi dalam hari-hari ini. Aktif untuk membangun kerohanian kita. Ya, karena sulit untuk ibadah, sulit untuk ketemu dengan teman-teman. Niat baik untuk berubah tanpa melakukan transisi yang baik. Untuk melakukan perubahan, itu adalah mimpi di siang hari bolong. Perlu transisi yang baik. Bagaimana mungkin si anak muda bisa bersedih dan melewatkan tawaran dari Sang Pencipta kehidupan ketika Yesus menawarkan kehidupan kepada anak muda tersebut? Sebenarnya ada 3 alasan. Dan ini menjadi alasan yang perlu kita perhatikan. Karena menjadi alasan yang sama juga kenapa kita seringkali kehilangan proses transisi yang baik dalam kehidupan kita untuk mengalami perubahan yang membawa kita maju. Ada 3 alasan. Yang pertama, yaitu karena gambaran transisinya tidak jelas. Ya, gambaran transisi yang tidak jelas. Maksudnya begini, seringkali kita datang kepada Tuhan dan kita berharap Tuhan melakukan sesuatu mujizat, menolong keluarga kita, membuat terobosan dalam kehidupan kita. Dan sebenarnya kita berharap Tuhan, kalau Tuhan suruh saya melangkah,
Dan kalau Tuhan suruh saya bertransisi dari satu keadaan kepada keadaan yang lain, dari satu relasi kepada relasi yang lain, dari satu studi kepada studi yang jauh lebih baik, kita berharap Tuhan memberikan gambaran yang jelas bagaimana hidup kita yang seharusnya. Contoh nih, sebelum saya pindah saya butuh tahu nanti kalau saya pindah nanti saya kerjanya di mana. Sebelum saya jadian saya pengen tahu siapa yang akan jadi pacar saya, kurang lebih begitu. Kalaupun saya mau beriman untuk S2, saya pengen Tuhan cerita dong saya S2-nya di mana nantinya. Kita berharap begitu Tuhan mau lakukan sesuatu, Tuhan bukakan semua apa yang akan terjadi di masa depan bagi diri kita. Saya mau katakan tidak salah sih punya harapan seperti itu. Tetapi seringkali Tuhan akan berkata sebagaimana dia berkata kepada Abraham di dalam Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Dia katakan gini, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ingat, negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Dan bukan negeri yang sudah kutunjukkan kepadamu. Dengan kata lain, rupanya Abram ditantang untuk mengalami perubahan. Dan untuk itu dia harus bertransisi ke satu negara, satu negeri, satu tanah. Tetapi Tuhan pun belum menunjukkan tanah tersebut. Dia katakan, kamu jalan dulu dan aku akan menunjukkan kepadamu. Dan itu yang selalu Tuhan kerjakan di dalam keberadaan kehidupan kita, teman-teman. Gambar perubahan tersebut justru akan semakin jelas kalau kita mulai bertransisi untuk mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ingat baik-baik teman-teman, gambar perubahan seringkali akan justru semakin jelas ketika kita mengikuti atau bertransisi sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Matius 4 ayat yang 19, ketika Yesus memanggil para murid, dia katakan seperti ini. Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Ya, akan kujadikan penjala manusia. Bukan sudah kujadikan penjala manusia. Ketika Kristus panggil para murid, Kristus nggak kasih gambaran yang secara jelas penjala manusia. Kalau penjala ikan mereka kenal, mereka tahu punya gambaran. Penjala manusia, gimana tuh? Bukan satu gambaran yang jelas, tetapi mereka merespon. Saya mau katakan transisi seringkali kita lewatkan begitu saja, padahal Tuhan mau bekerja di tengah-tengah transisi tersebut. Karena bagi kita seringkali gambarannya tidak jelas. Tetapi hari ini saya mau katakan, hanya karena gambarannya tidak jelas bukan berarti Tuhan tidak jelas dalam kehidupan kita. Saya mau katakan Tuhan sangat jelas dalam kehidupan kita. Yang kedua, transisi terlalu menakutkan seringkali bagi kehidupan kita. Ya, karena sangat menarik ketika Injil itu menjelaskan tentang bagaimana sang anak muda yang kaya dan berkuasa dan untuk mendorong dia untuk mengalami transisi sesuai dengan perubahan yang dia minta. Aku ingin hidup di dalam kekekalan, aku ingin masuk di dalam kekekalan tersebut. Tuhan Yesus langsung menyentuh inti dari masalah dia yang menghalangi dia selama ini, yaitu bicara tentang identitas. Di mana Tuhan menantang dia untuk menyerahkan semua yang dia punya kepada Tuhan. Ya, langsung dia mikir, bisa saja sih dia menyerahkan semua yang dia punya, tetapi bukankah dia akan menanggung resiko jadi miskin dan tidak berkuasa dan kehilangan reputasinya? Ini tugas yang terlalu menakutkan sehingga akhirnya dia menghindar. Padahal dia seharusnya bisa merespon dengan cara yang benar untuk mengalami transisi dalam kehidupan. Saya mau katakan dengan jelas teman-teman. Ketika kita ingin bertransisi, kita ingin dapatkan sesuatu yang baik di dalam Tuhan. Kita harus belajar untuk melepaskan segalanya dan mempercayakan semuanya kepada Tuhan. Dia bukan Tuhan yang senang merebut apa yang baik dari kehidupan kita. No. Dia justru akan selalu memberi yang terbaik dalam kehidupan kita. Rancangannya selalu baik untuk kehidupan kita. Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-26 berkata seperti ini. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Saya mau katakan, kenapa orang menghindari transisi? Karena bagi mereka itu terlalu menakutkan. Padahal kenapa mesti takut? Bukankah Kristus ada buat kita?
Dan kenapa harus curiga dengan Kristus? Bukankah dia sudah memberikan nyawanya bagi kita? Dia selalu memberi yang terbaik. Jangan curiga dengan Tuhan ketika engkau ingin mengalami transisi. Kepercayaan sangat dibutuhkan ketika kita bertransisi. Kepercayaan kepada Kristus. Kepercayaan total kepada Kristus adalah dasar untuk kita bertransisi di dalam kehendak Allah. Yang berikutnya, waktunya tidak tepat. Nah ini yang seringkali membuat akhirnya kita, jangan dulu berubah. Karena saya pernah ketemu dengan ada satu anak muda dan kemudian dia katakan, Kak saya mau ikutan pemuridan dasar. Dan kemudian saya katakan, oke, boleh, mau kapan? Minggu depan? Saya katakan seperti itu, aduh jangan dulu Kak, mungkin tahun depan. Kata anak tersebut, loh kenapa? Iya, saya tunggu hidup saya baik dulu Kak. Saya sih pengen ikutan pemuridan dasar, saya ingin dimuridkan. Tapi saya pikir ini bukan waktu yang tepat untuk saya. Nanti kalau saya sudah jauh lebih baik, baru saya ikutan pemuridan. Saya mau katakan inilah yang membuat akhirnya kita tidak mengalami perubahan yang jauh lebih baik dalam kehidupan kita. Karena kita beralasan waktunya tidak tepat. Ada pepatah dalam bahasa Inggris yang berkata seperti ini. When you are 100% sure, you are too late. Ketika kamu sampai pada momen di mana kamu 100% yakin, sebenarnya kamu sudah terlambat. Ya, karena ketika kita menghampiri kehidupan ini dengan sikap kita harus merasa benar-benar srek, pas, plong hatinya, baru mau melakukan perubahan, maka kita sudah terlambat untuk melakukan perubahan. Dan ada banyak korban yang terjadi karena kita salah mengambil keputusan. Saya mau katakan Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11 dibilang seperti ini. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Sehingga kita perlu belajar untuk mempercayai waktu Tuhan. Dan bukan hanya berdasarkan waktu kita. Ketika orang ingin mengikut Yesus. Dan kemudian dia katakan, aku butuh waktu untuk menyelesaikan urusan pribadiku yang ini dan itu. Yesus berkata seperti ini. Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Tuhan akan selalu bergerak dalam kehidupan kita. Tetapi pertanyaannya, apakah kita siap dengan pergerakan Tuhan tersebut? Sebagai penutup saya teringat ketika sekolah, mungkin teman-teman kalau jurusan IPA ataupun teknik yang sedang berkuliah teknik, ingat hukum pertama Newton tentang gerak. Hukum pertama Newton tentang gerak berbunyi seperti ini. Setiap benda akan mempertahankan keadaan diam atau bergerak lurus beraturan. Saya ulang, setiap benda akan mempertahankan keadaan diam atau bergerak lurus beraturan kecuali ada gaya yang bekerja untuk mengubahnya. Dia akan tetap statis atau bergerak sesuai dengan kecepatannya kecuali ada gaya dari luar yang bekerja untuk mengubahnya. Hari ini saya mau katakan Tuhan dengan kuasanya akan selalu bekerja. Tuhan dengan kuasanya seperti sebuah gaya yang akan bekerja untuk merubah posisi diam ataupun posisi kita yang bergerak dengan kecepatan tertentu dalam kehidupan ini. Dan dia akan bekerja untuk membawa percepatan dalam kehidupan kita. Tetapi pertanyaannya, entahkah engkau dari SMA ke mahasiswa ke dunia kerja. Tuhan mau kerja buat kehidupanmu. Tuhan mau lakukan sesuatu. Tuhan mau bawa percepatan. Tuhan mau bawa terobosan. Tuhan mau bawa perubahan. Tetapi pertanyaannya, apakah kita siap meresponi proses transisi yang Tuhan sedang kerjakan di dalam kehidupan kamu? Dalam hal relasi, dalam hal studi, dalam cara kamu bersosialisasi, dalam kehidupan kerohanianmu. Apakah engkau siap dan mau merelakan hidupmu untuk dipercaya? Kalaupun sepertinya menakutkan, engkau katakan, aku percaya kepada Tuhan. Aku percaya kepada proses pembentukan Tuhan. Kalaupun gak jelas seperti yang kamu inginkan, kamu katakan, kalaupun gue perfeksionis, pengen semua sesuatunya jelas.
Tetapi aku percaya bahwa Tuhan sanggup berproses di tengah-tengah masa-masa seperti ini Tuhan. Maukah engkau mempercayai Tuhan untuk menolong kamu dalam proses transisi ini? Tuhan dengan kuasanya yang bekerja untuk merubah kehidupanmu di tengah-tengah proses transisi ini. Kalaupun engkau hari-hari ini sedang dalam kondisi marah, galau, kebingungan, frustrasi karena keadaan ini, maukah engkau berkata hari ini, datang kepada Dia di dalam doa, Tuhan, aku tidak mengerti semua, tapi aku mau mempercayai Tuhan. Kalaupun hari ini kamu ngerasa sudah menyerah dan kamu katakan, Tuhan, TA gue udah gak mungkin maju, gue udah gak kepikiran lagi, TA gue udah pasti habis, skripsi gue sudah berhenti sampai di sini, gue gak sanggup lagi untuk menerusi perkuliahan gue. Hari ini saya mau katakan, di tengah-tengah keterbatasan pun, ingat, bahkan kepada benda yang dalam kondisi diam pun, kalau ada gaya dari luar yang diterapkan, akan membawa dia untuk bergerak lebih baik. Kristus dengan kuasa yang tak terbatas sanggup mengerjakannya dalam kehidupan. Dia sanggup menolong orang yang terbatas, tetapi dengan anugerahnya yang tak terbatas membawa mujizat dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepada Dia. Apapun yang kau sedang lalui dalam hari-hari ini, di tengah-tengah transisi, jangan kehilangan Tuhan di tengah-tengah proses transisi tersebut. Karena Dia adalah Tuhan atas transisi yang sedang terjadi dalam kehidupanmu. Datang kepada Dia. Dan kalau engkau itu orangnya, taruh tangan kananmu di dadamu hari ini, dan izinkan saya berdoa buat setiap teman-teman. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini, untuk kebenaran firman-Mu. Hari ini kami berdoa Bapa. Kami minta ampun kalau kami terikat kepada prinsip kami belaka. Terikat kepada pola pikir kami sendiri Tuhan. Terikat kepada kekuatan kami sendiri. Padahal kami melihat sendiri bagaimana terbatasnya kekuatan kami. Betapa kami terbatas di tengah-tengah perubahan yang ada. Hari ini kami berseru kepadamu ya Kristus. Kami tidak tahu masa depan kami seperti apa. Kami tidak mengerti apa yang menjadi ujung dari setiap proses perubahan yang sedang terjadi ini Bapak. Tetapi kami mau belajar untuk percaya kepada Kristus. Kami mau katakan Tuhan, kami tidak mau melewatkan proses transisi yang Tuhan sedang kerjakan di dalam kehidupan kami. Kami mau berhenti keluar dari rasa frustrasi kami Tuhan. Kami mau berhenti Tuhan. Kami mau beranjak keluar dari rasa frustrasi kami. Kami mau beranjak dari rasa tidak berdaya kami. Dan hari ini kami katakan kami mau bangkit di dalam nama Yesus. Kami mau bangkit di dalam nama Yesus. Berjalan di dalam kehendak Tuhan. Bukakan bagi kami dan kami mempercayai tuntunan Tuhan satu hari demi satu hari di tengah-tengah proses transisi ini Tuhan. Dan bawa kami Tuhan untuk mengalami kemenangan demi kemenangan yang Tuhan janjikan. Dan kami mau lihat pada akhirnya kami mengalami perubahan yang jauh lebih baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan kehidupan kami ini. Amin. Teman-teman, proses transisi ini tidak akan berlalu hanya dalam 1-2 hari. Ada banyak hal pergumulan yang harus kita jalani. Untuk itu alasannya sepanjang 1 bulan ini saya akan berbicara tentang masalah transisi dan bagaimana melewatinya. Pastikan teman-teman mengikuti ibadah online minggu depan. Dan buat teman-teman semua yang memiliki beban doa, jangan lupa kalian bisa sampaikan beban doa kalian. Ataupun kalau kalian butuh konseling, scan QR code yang ada di bawah ini. Dan kemudian para konselor akan menelpon teman-teman, menghubungi teman-teman, mendoakan teman-teman. Dan juga untuk setiap beban doamu akan saya doakan di akhir dari setiap ibadah online ini. Dan untuk itu saya mengajak kita semua sama-sama bersatu hati, kita akan berdoa untuk beberapa pokok doa yang disampaikan lewat QR code. Dan saya percaya 2-3 orang berkumpul di dalam nama Yesus bersatu hati, Tuhan jawab doanya. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk setiap beban doa yang disampaikan oleh teman-teman yang ada Tuhan. Untuk kekhawatiran dari teman-teman yang baru lulus SMA masuk ke dalam dunia mahasiswa. Aku berdoa hari ini Bapak, berikan hikmat kepada mereka. Berikan kecerdasan, berikan kemampuan beradaptasi yang baik Bapak di tengah-tengah masa perkuliahan online yang harus mereka jalani dan juga masa orientasi mahasiswa. Pertemukan mereka dengan teman-teman yang tepat, teman-teman yang membawa mereka maju, bukan untuk membawa mereka mundur Tuhan. Pertemukan mereka dengan dosen-dosen yang tepat sehingga
proses belajar mereka Bapak akan sangat optimal di tengah-tengah musim pandemi seperti ini pun Tuhan. Dan mereka akan menjadi yang terbaik di angkatan mereka. Aku berdoa untuk teman mahasiswa yang sedang bergumul dengan kehidupan keluarga mereka. Hari ini aku berdoa biar kasih Allah menyertai kehidupan mereka. Pertolongan Allah menyertai kehidupan mereka. Biar setiap perkataan, tindakan mereka di dalam keluarga menggambarkan kasih Kristus. Dan lewat kejadian demi kejadian ini, orang tua mereka boleh mengalami pertobatan yang sejati di dalam Kristus Yesus. Kami menyerahkan dan memberkati setiap beban doa ini Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan hari ini aku berdoa Bapa melepaskan berkat untuk setiap teman-teman dimanapun mereka berada Bapa. Kiranya hikmat yang datangnya daripada Allah menyertai kehidupan mereka, memampukan mereka mengambil keputusan yang sesuai dengan kehendak Allah di dalam kehidupan mereka. Berkat secara finansial limpah dalam kehidupan mereka, memenuhi apapun yang mereka butuhkan untuk perkuliahan, untuk kehidupan keluarga mereka sehari-hari. Dan juga damai sejahtera Allah menyertai kehidupan teman-teman yang sedang mendengarkan pada saat ini. Dan kemanapun mereka pergi, mereka membawa pendamaian, mereka membawa pertobatan lewat kehidupan teladan kehidupan mereka Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus hamba mau berdoa dan mengucap berkat. Amin. Hai guys, welcome to POV, Point of View yang membahas sudut pandang di dunia pekerjaan atau profesi. Hari ini sudah hadir bersama kita salah satu teman kita yang juga pelayan di Campus Connection. Dia sudah berjemaat di KKPB Fajar Pengharapan Bandung dari dia SMA sampai saat ini. Dan katanya dia sudah bekerja di bidang lingkungan. Pasti penasaran kan? Langsung aja kita tanyakan ke orangnya ya. Hai Abel. Halo semuanya. Kalau lu sendiri sekarang kerja di mana dan posisinya sebagai apa nih? Jadi sekarang gue bekerja di suatu lembaga non-pemerintah, namanya Global Alliance for Incinerator Alternative atau disingkat GAIA, sebagai Climate and Clean Energy Campaign Associate. Jadi intinya kantor gue itu suatu aliansi atau jaringan global di 90 negara, isinya ada individu, ada LSM yang bekerja di bidang isu keadilan lingkungan, khususnya di bidang persampahan. Mungkin teman-teman lebih familiar dengan istilah kampanye Zero Waste. Wow, menarik juga ya, karena jarang nih gue dengar orang yang bekerja di bidang ini. Kalau boleh tahu, tanggung jawab dan rutinitas di pekerjaan lo itu seperti apa ya, Bel? Ya, jadi kebetulan gue memegang region Asia Pasifik, singkatnya tanggung jawab gue tuh mengkoordinir program-program terkait posisi gue untuk membantu anggota-anggota aliansi di Asia Pasifik ini. Jadi rutinitasnya mostly gue tidak ngantor, tepatnya gue tidak mengantor karena gue selalu bekerja dari rumah bahkan sebelum corona. Teman-teman gue kerja bukan dari Indonesia, jadi kadang-kadang gue harus bayar harga juga tuh untuk meeting tengah malam, terutama untuk teman-teman dari Amerika, dari Eropa karena perbedaan jam cukup jauh ya. Tapi selain dari fleksibilitas waktu itu, gue juga tidak menunggu perintah, artinya gue dikasih arahan strategis, terus gue mengembangkan program sendiri. Dan program-program yang gue kembangkan itu ada mulai dari peningkatan kapasitas, pelatihan, webinar, workshop, juga pengembangan jaringan, komunikasi, jadi press release, press conference, kampanye media sosial, juga beberapa menyusun kebijakan, rekomendasi kebijakan untuk institusi global ataupun nasional. Intinya sih memperlengkapi anggota aliansi global ini untuk bisa mengarus utamakan atau mainstreaming zero waste. Wow, jadi santai tapi sebenarnya nggak nyantai juga ya, karena banyak hal atau program yang harus di-initiate duluan ya. Nah, kenapa sih akhirnya lu memilih untuk menekuni di bidang persampahan? Ya, jadi ceritanya gue memutuskan sendiri sebenarnya mendekati tingkat akhir ya. Jadi waktu mendekati kerja praktek dan tugas akhir, gue konsisten tuh di kerja praktek sama tugas akhir itu bidangnya persampahan. Tapi keputusan besar untuk bisa konsisten dan menekuni bidang persampahan ada di waktu gue kerja pertama kali di suatu NGO lokal di Kota Bandung, bukan NGO yang sekarang. Salah satu tugas gue adalah melakukan riset ke tempat pembuangan akhir. Ini gambarnya di belakang gue. Wow. Jadi kalau teman-teman lihat, ini adalah tempat pembuangan akhir di mana sampah-sampah Kota Bandung dibuang. Ada 1.600 ton per hari dibuang ke sini. Dan pertama kali gue lihat dengan mata kepala gue sendiri, gue ngerasa kayaknya gue bersalah gitu karena hidup gue pengen jadi berkat, tapi kenapa jadi sampah gue jadi masalah buat orang lain? Bahkan ada pencemaran air tanah di situ, terus orang-orang yang bekerja di situ tidak layak digajinya, ada sampah yang dibakar, mempengaruhi kesehatan mereka. Dan akhirnya gue ngerasa, oh ini nih
titik dimana gue bilang, gue pengen deh bergerak di bidang ini, karena salah satu karakteristik fisik kan sebenarnya menjawab kebutuhan ya. Jadi itu alasan gue buat mendedikasikan hidup gue di bidang ini. Gitu. Wow, jadi ada personal moment ya, yang emosional juga dan menggerakkan hati sampai ujungnya bisa memutuskan untuk mendalami di dunia pengelolaan sampah. Oke. Nah, pertanyaan terakhir, apa aja sih yang perlu dipersiapkan sebelum kita masuk ke dunia pekerjaan? Kalau secara umum yang pasti punya nilai yang baik ya di kuliah. Jadi ngasih nilai yang terbaik, bukan yang 4.0, tapi yang terbaik yang kita mampu. Bangun portofolio juga yang konsisten ya, ada fokus. Jadi tidak harus sibuk, artinya lebih banyak membangun fokus. Jadi contohnya aku bangun topik-topik mata kuliah, terus juga kerja praktik, tugas akhir, bahkan kerja part-time sudah lulus, itu semuanya di bidang persampahan. Dan selain itu, hal lain juga coba latih kemampuan berbahasa Inggris yang baik, karena ini jadi modal yang penting sekali di zaman sekarang. Nggak harus sertifikasi, tapi minimal cukup untuk bisa berkomunikasi dalam pekerjaan. Kalau spesifiknya sih, coba pahami deh gambaran besar isu-isu yang dikerjakan di bidang-bidang yang kamu minati. Jadi masuk ke tempat kerja itu tidak hanya menunggu pekerjaan, tapi kalian tahu kenapa kantor itu membuka usaha di bidang itu. Wow, oke. Mungkin Yobel sebelum kita closing, ada pesan penutup buat teman-teman semua yang nonton? Ya, buat gue sendiri, minta hati ke Tuhan jadi sesuatu yang penting ya. Tanya ke Tuhan, Tuhan kira-kira isu atau kebutuhan mana di masyarakat yang gue harus jawab. Karena gue percaya visi itu spesifik untuk setiap orang. Dan buat gue, spesifiknya itu didapatkan waktu gue merasa ada sesuatu yang personal dan kadang emosional terkait isu-isu terkait gitu. Jadi intinya sih punya hati untuk tetap setia jalanin itu, walaupun kadang-kadang nggak menyenangkan ya, jadi harus bayar harga. Kadang-kadang jalanin visi itu senang, sedih, capek gitu. Tapi dengan adanya hati itu yang membuat kita tetap maju. Dan perlu diingat, kadang-kadang nggak semua orang harus ngerti visinya kita, terutama di bagian awal kita melangkah, kadang-kadang banyak sekali konflik dan bentrokan. Tapi punya hati, itu sih pesan dari gue. Wow, kuncinya punya hati ya. Thank you banget Yobel udah share sedikit banyak tentang dunia pekerjaan. Nah, pasti teman-teman penasaran kan tentang dunia pekerjaan yang lainnya. Nantikan di POV selanjutnya ya. Oke, kalau gitu gue Patricia dan Yobel pamit dulu ya. Bye. Bye. Seperti biasa ya Le, topik kita hari ini bener-bener luar biasa banget. Gue pribadi pun belajar kalau gue mau bertumbuh ya gue harus prepare untuk melewati setiap masa transisi yang ada supaya gue nggak di situ-situ aja. Yoi Sar, gue juga senang banget tuh lihat segmen kita yang baru, POV. Kak Yobel tadi udah share mengenai pekerjaannya, dan gue jadi punya bayangan yang lebih luas tentang dunia pekerjaan. Nah teman-teman, yuk sama-sama kita belajar untuk sharing apa yang kita dapat hari ini. Dan jangan lupa untuk share ibadah online ini ke teman-teman kalian yang lain, supaya semakin banyak orang yang bisa mendengar pesan yang powerful ini. Betul, dan pastikan stay updated dan follow Instagram kita di @mahasiswa_GKPB. Sekian ibadah hari ini, stay connected and God bless you all.